Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti, salah satu mahasiswa di Universitas Tanah Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang tepatnya lagi di jurusan Sosiologi. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenai apa saja mata kuliah yang ada di jurusan Sosiologi. Saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Sosiologi, yaitu mata kuliah Sistem Sosial di Indonesia. Bareng-bareng kita mengenai materi-materi tentang sistem sosial di Indonesia. Ya, langsung saja materinya. Dalam sosiologi, sistem sosial adalah jaringan perhubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang ada antara individu, kelompok, dan institusi. Merupakan struktur formal barang atas contoh status sosial yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Seseorang individu bisa menjadi bagian dari banyak sistem sosial sekaligus. Sistem sosial menekankan adanya saling ketergantungan antar berbagai contoh fenomena sosial. Fakta tunggal dipelajari sebagian bagian dari keseluruhan sistem. Sistem juga berfungsi ketika elemen-elemen komponennya beroperasi. Satu elemen tunggal dari sistem tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa yang lainnya. Misalnya, keluarga. Keluarga adalah sistem sosial. Pada anggota keluarga memiliki interaksi sosial yang sangat dekat satu sama lain. Mereka saling tergantung. Keluarga juga berfungsi sebagai satu kesatuan. Anggotanya tidak dapat bertahan hidup atau berfungsi sendiri. Suatu sistem sosial mengungkapkan ikatan hubungan di antara para anggotanya. Jika hubungannya signifikan, sistemnya stabil, dan jika hubungan yang tidak signifikan, maka sistemnya juga yang tidak stabil. Signifikasi interaksi dapat dinilai dari frekuensi, durasi, fokus, dan intensitas. Dan juga sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain, dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama, ataupun secara sederhana. Sistem sosial juga dapat dikatakan sebagai bagian yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri, dan saling mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga ciri sistem sosial. Sistem sosial memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu sistem terhubung dengan pluralitas struktur individu. Artinya bahwa suatu sistem atau sistem sosial tidak dapat ditanggung sebagai akibat dari aktivitas satu individu. Ini adalah hasil dari berbagai kegiatan individu untuk sistem atau sistem sosial. Interaksi beberapa individu harus ada di sana. Yang kedua, tujuan objek. Tujuan objeknya interaksi manusia atau kegiatan aktor individu tidak boleh tanpa tujuan atau tanpa objek. Kegiatan-kegiatan ini harus sesuai dengan tujuan dan objek tertentu. Ekspresi hubungan sosial yang berbeda muncul sebagai akibat dan interaksi manusia. Ada juga keteraturan dan pola di antara berbagai unit konstituen. Hanya dapat bersama-sama dari berbagai unit konstituen dari sistem sosial. Tidak harus menciptakan sistem sosial saja. Itu harus sesuai dengan pola, pengaturan, dan ketertiban. Persatuan yang digarisbawahi di antara berbagai unit konstituen menghasilkan sistem sosial. Ada juga hubungan fungsional adalah dasar persatuan. Kita telah melihat unit konstituen yang berbeda memiliki satu kesatuan untuk membentuk suatu sistem. Kesatuan ini didasarkan pada hubungan fungsional sebagai hasil dari hubungan fungsional antara unit konstituen yang berbeda. Keseluruhan yang terinteraksi dibuat dan ini dikenal sebagai sistem sosial. Ada juga aspek visi atau lingkungan sistem sosial, yang berarti bahwa setiap sistem sosial terhubung dengan wilayah geografis tertentu atau tempat, waktu, masyarakat, dan lain-lain.
Macam-macam sistem sosial. Terdapat macam-macam klasifikasi sistem sosial yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain klasifikasi oleh Morgan dan evolution lainnya. Morgan dan evolution lainnya telah menyajikan aplikasi sistem sosial berdasarkan evolusinya. Menurut mereka, masyarakat atau sistem sosial telah melewati 3 tahap. Yang pertama, sistem sosial Saveger. Yang kedua, sistem sosial barbar. Dan ketiga, sistem sosial yang beradab. Mereka juga telah mengaplikasikan sistem sosial berdasarkan alat penghidupan. Jadi, sistem sosial ini adalah sistem sosial pemburuan, sistem sosial pastoral pengembalaan, dan sistem sosial pertanian. Kualifikasi Durkheim. Durkheim menggambarkan 2 jenis sistem sosial. Yang pertama, sistem sosial mekanis dan sistem sosial organik. Masyarakat kuno memiliki sistem sosial mekanik, sedangkan dalam masyarakat modern kita menemukan sistem sosial organik. Dan terakhir, contoh-contoh sistem sosial. Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Kerja bakti tersebut ialah kegiatan antar warga yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bersama-sama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Kerja bakti biasanya timbul karena ada inisiatif dari warga, walaupun karena perintah dari atasannya. 2. Gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat, sama halnya dengan kegiatan kerja bakti. Gotong royong juga merupakan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Gotong royong dilakukan karena adanya rasa saling bergantungan antar warganya. Yang terakhir, musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Musyawarah sering terjadi dalam kegiatan di suatu daerah ataupun contoh kelompok sosial masyarakat. Musyawarah mufakat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antar warga untuk pengambilan keputusan bersama. Sekian dari materi yang saya sampaikan, mata kuliah sistem sosial di Indonesia. Jika ada kata salah, mohon